Hai leaders. Konsep leadership dari 3 angle yang kita mesti perhatikan. Lead your business, lead your team, lead yourself. So the only mentoring konsep yang berjalan sebenarnya adalah pada saat terjadi mutual mentoring, saling berjalan, saling belajar. And this is what we are doing. Be yourself. Be the best version of yourself. Be better every day. Setiap hari harus lebih bagus dari yang dulu. Apa aja yang aku harus siapkan untuk menjadi seorang leader yang baik? Selamat datang di acara Leadership Series, dan ini adalah Leadership Series yang pertama yang kita berdua bawakan. Perkenalkan, saya Wing Antariksa dan saya Pambudi Sunarsihanto. Jadi ceritanya Leadership Series ini akan kita produksi dan kita share selama beberapa episode ke depan. Betul. Itu satu episode akan melambangkan satu karakter dari leadership yang harus dipunyai semua talent. Kira-kira begitu. Tapi ada 3 angle. 3 angle itu apa, Wing? 3 angle itu kita mulai dengan lead yourself, lead your team, and lead of your business. Nah, sengaja dari 3 angle. Karena banyak sekali kadang-kadang leader itu yang secara bisnis jago banget, tetapi ternyata kejam sama anak buahnya dan tidak mengembangkan anak buahnya. Atau ada leader yang sayang-sayang banget sama anak buahnya, care, tapi bisnisnya nggak jalan. Nah, you are only a good leader kalau bisa put the balance antara 3 hal tersebut. Ingat, lead your business, lead your team, lead yourself. Berarti kalau kita mau mengembangkan bisnis, sama juga 3 angle tadi. Develop your business, develop your team, dan develop yourself. Nah, inilah nanti leadership series ini isinya dari 3 perspektif tersebut. Nah, tapi kita belum kenal nih, Pam. Oh iya. Jadi saya coba kenalin dulu nih. Ya. Mungkin semua udah familiar, tapi let me reintroduce Pambudi. Betul. So, Pak Pambudi ini sebenarnya nggak suka dipanggil Pak. Jadi saya akan sering manggilnya Pam. Yes. So, Pambudi Sunarsihanto atau biasa dipanggil dengan Pam, saat ini menjadi HR Director di perusahaan Bluebird Group. Dan sebelumnya juga menjadi HR Director di Danone dan juga pernah menjadi HR Director di Citibank. Perusahaannya blue chip semua ya. Iya dong. Dan juga pernah jadi HR Leader di Telkomsel. Bahkan sebelum di Indonesia, Pam juga pernah bekerja around the globe, pernah di Singapura, di China, dan juga di Jerman. Dulu pernah di Thailand juga. Pernah di Thailand juga ya? Iya, iya. So it's been 7 years di Indonesia, sebelumnya selalu di luar. Betul. Dan by the way, Pam ini adalah mentor, dulunya menjadi atasan saya dan orang yang pernah merekrut saya. So I learn a lot from Pak Pambudi atau Pam, dan kita sering melakukan seri-seri sharing session berdua sebagai mentor dan mentee. Nah, kemudian kita punya ide, rather than kita cuma berdua get inspiration from Pam and the other way around, kenapa kita nggak lakukan dalam sesi yang kita expand sehingga manfaatnya bisa buat yang leader yang lain. Betul. Lebih luas manfaat. Betul. Tapi saya juga perlu ngenalin Wing juga dong. Oke. Nah, tapi beyond that sebenarnya bahwa banyak sekali konsep mentoring yang kadang-kadang nggak jalan, Wing. Karena si mentinya minta waktu, nanti mentornya sibuk, mentornya mikir saya masih sibuk bisnis ngapain. So the only mentoring konsep yang berjalan sebenarnya adalah pada saat terjadi mutual mentoring, saling berjalan, saling belajar. And this is what we are doing. Jadi don't get me wrong, I'm happy to be your mentor, tapi sebenarnya saya juga banyak belajar dari Wing juga. Nah, makanya dalam konsep itulah kita do what we call mutual mentoring dan terutama mutual learning, saling belajar. Right. Nah, Wing ini pernah saya rekrut di 3 kali di 3 perusahaan yang berbeda. Nah, tapi bukan hanya direkrut dan dieksploitasi, tapi di-develop. Dan kita saling mengembangkan diri. Makanya kalau karir saya berjalan, tapi at the same time berkembang, at the same time, nah seperti namanya Wing, karirnya Wing juga berkembang, terbang di udara. Nah, dulu saya rekrut dia di Telkomsel. Setelah itu menggantikan saya sebagai HR leader di Telkomsel. Dari Telkomsel, Wing jadi HR Director di Shell Indonesia.
Dari Shell Indonesia, Wing jadi Group Head HR di PGN, Perusahaan Gas Negara. Dan terakhir sekarang, makin berkembang lagi tanggung jawabnya. Sekarang portfolionya bukan hanya HR, tapi ditambah IT. Jadi Wing sekarang jadi Direktur HR dan IT ya, di Holding Perkebunan Nusantara. That's the power of mutual mentoring. That's the power of leadership development. Ya, what I remember from PAM adalah prinsip how to develop leaders. Sederhana, tapi ini bisa diadop oleh siapapun. Yang pertama, I do, you see. Yang kedua, you do, I see. Yang ketiga, you do it yourself. Nah, ini juga saya praktekkan dengan menti-menti saya. Betul. Kebetulan ada menti saya yang baru aja promosi, Pak. Wah, Nah, dia akan datang ke tempat ini. Oke. Tapi kita perlu jelasin dulu tempat ini. Kita di mana ya, Pak? Iya, betul. By the way, kita ini ada di sebuah komplek rumah masa depan. Namanya Sanctuary dan ada di Sentul. Rumah ini udah didesain untuk rumah masa depan. Semuanya serba digital. Mulai dari lampu, korden, kunci, dan lain sebagainya. Dan semua bisa dikendalikan remotely ya. Pakai IP address, even dari luar kota atau bahkan dari luar negeri. Jadi seandainya tinggal di sini dan kemudian terbang ke Singapura atau ke San Francisco dan lupa ngunci, gampang bisa di komen dari sana. Sampai AC-nya, semuanya bisa dilihat dari handphone kita. Ah, itu satu. Dua, pas kita lagi pergi ke misalnya ke New York atau ke London, nah, ada saudara dari tanah Jawa sana datang, terkunci. Dengan mudah kita membukakan kunci dengan IP address itu. That's the digital home. Nah, ini kan kita bicara masalah digital, kita bicara masalah disruption. Bukan tidak mungkin model-model rumah ke depan akan seperti ini. Exactly. Dan banyak bisnis-bisnis yang juga berubah karena mengadopsi teknologi dan lain sebagainya. Robotik, artificial intelligence. Betul. Oh, tapi balik ke leaders yang juga perlu mendisrupt dirinya. Nah, kita sambil tunggu Vina nih, mudah-mudahan dalam waktu dekat dia akan segera datang. Ya. Hints-nya, Pam. Jadi Vina ini baru saja menjadi leader yang memimpin anak buah. Jadi dia baru jadi manajer. Sebelumnya Vina ini adalah individual contributor. Oke. So she needs advice from us Alright. how to be a better leader. Bagus. Nah, since our topic today itu mengenai disruption, kayaknya pas banget kalau kita ngomongin gimana Vina bisa mendisrupt dirinya sehingga to be ready becoming good leader. That's good. You have been through the experience. Saya juga pernah mengalami pengalaman yang sama dan akan lebih bagus kita share ke Vina dan kepada semua orang yang lain juga kan. Seperti ini. Oh, udah masuk telepon. Kita lihat. Halo. Halo Pak. Hai, Vin. Ini aku udah di Oh, udah sampai ya? sampai deh. Oh. Tapi ini gimana cara buka? Oh, udah di depan rumah. Oke, sebentar. Don't worry, it's digital. Oh iya, ini digital sebentar. Papa akan buka pintu rumahnya pakai handphone. Bentar. Oke, mesinnya udah kebuka. Bisa masuk? Oh, udah. Oke. Silahkan. Oke, sampai ketemu di lantai 2 ya. Thank you. Halo Vina. Selamat datang. Apa kabar? Ini rumahnya keren Silakan. banget sih. Iya dong. Ya ampun. Ini rumah masa depan. Bukan kuburan, tapi rumah digital. Semua dikendalikan secara digital. Iya, Jadi tadi aku- bukanya pun dari handphone ini, Pakai nggak teknologi. pakai kunci, nggak pakai gembok, Oh, oke. pakai IP address. Even kalaupun seandainya saya di luar kota atau di luar negeri, ini bisa dengan mudah dikunci atau dibuka, suhunya disetel atau lampunya dinyalain. Jadi aku tuh sempat cerita sedikit Iya, nih sama betul, Pak Wing. betul. Kan aku bukan dipilih ya, berkesempatan lah Betul, untuk betul. menjadi, tiba-tiba aku dijadikan manajer nih. Yes. Well, Tapi selamat. Congratulations. That's good news. Dan pertama kali that's a good problem to solve. Selalu begitu. Oke, iya, tapi congratulations. the problem is, aku tuh kan nggak pernah menghandle siapapun sebelumnya. Sebelumnya aku kerja sendiri, terus habis itu kerjain sendiri dengan standar aku sendiri. Jadi that's a good thing. Tapi tiba-tiba karena aku dipilih jadi leader, aku ada
tim nih tiba-tiba gitu kan. Tapi aku nggak tahu apa yang aku harus lakukan sebelumnya. Apakah aku mempersiapkan sesuatu dulu kah atau gimana nih gitu. Karena Don't worry, kita kupas. Pelan-pelan. Itu pertanyaan yang banyak banget ditanyakan orang dan klasik terjadi. Dan memang kalau Anda punya masalah itu you are not alone. Everybody. Pak Wing dulu juga, saya juga punya. Dan itu penting sekali. Karena apa? Tiba-tiba kita move on dari seorang pemain sepak bola yang jago main sendiri, nembak bola sendiri, sekarang tiba-tiba harus jadi pelatih. Jadi emang ilmunya beda. Jadi emang di awal pasti akan kagok. Oh, pasti Pak Wing juga galau. pernah Ya ya? iya. All of us went through that. Ada galau-galau, that's normal. Oke. Itu biasa. Nah, nanti kita akan bahas. Kita udah dapat kursusnya Vina. Apa sih yang mesti kita persiapkan? Apa sih yang Vina mesti persiapkan menjadi leader? Day one mesti ngapain? Kita akan bahas. Oke, Vin. Jadi gimana rasanya jadi manajer baru, Vin? Gimana ya? It's a new thing banget sih. Maksud aku yang sebelumnya nggak pernah kerja sama orang lain gitu ya. Terus tiba-tiba aku harus bekerja bersama orang lain. And I don't know what should I do. That's why I ask you. Karena kan Pak Wing juga kan dulu mentor aku. Jadi aku nanya ke beliau dan please help me. Oke, this is good. You ask mentor, and I have also my mentor. Saya double mentor. Oke, Papa mungkin silakan, Papa duluan. Pertama kali, don't worry. Itu sangat normal. It happen to anyone. Even myself. It happen to the best. Terjadi sama Pak Wing di awal karir, terjadi sama saya. Don't worry. Kadang saya waktu itu jadi manajer pertama, melakukan kesalahan, malamnya nggak bisa tidur. It's okay, don't worry. Nah, itu ibaratnya seperti seorang yang udah jago jalan kaki. Anak kecil jago jalan kaki, tiba-tiba dikasih sepeda, harus belajar lagi. Nah, kelihatannya sama-sama bergerak di jalan raya. Tapi yang satu jalan kaki, Vina udah jago. Tiba-tiba dikasih sepeda. Harus belajar lagi. Dan kalau belajar harus siap-siap. Mungkin jatuh, mungkin membuat kesalahan, mungkin akan luka atau berdarah, mungkin frustasi atau menangis. But don't worry, it's part of the process. Yang harus diketahui adalah bahwa, yang paling penting adalah bahwa fokusnya beda. Kalau dulu, the focus is about you. Ibaratnya menjadi pemain sepak bola, asal main sepak bola, nendang, nyetak gol, jago, disorakin sama orang. Bagus. Sekarang tiba-tiba Vina menjadi pelatih. Kalau pelatih, the focus is no longer on you. The focus in others. Jadi pelatihnya nggak bisa dibilang bagus kalau timnya nggak perform bagus. Berarti you are only as good as your team. Makanya sebagai leader ada 3 angle tadi ya Wing ya, kayak gitu. Jadi sebagai seorang manajer yang baru atau new manager, itu ada konsep leadership dari 3 angle yang kita mesti perhatikan. Yang pertama adalah lead your business, yang kedua lead your team, yang ketiga lead yourself. Nah, ini kan Vina masih baru nih sebagai manajer. Yang paling penting harus Vina perhatikan sebelum mulai itu adalah bagaimana Vina bisa lead diri Vina sendiri atau lead yourself. Oke. Ada beberapa contoh lead yourself. Mungkin Papa bisa nunjukin seperti apa sih yang namanya lead yourself. Yang jelas role modeling adalah komponen penting tuh dalam hal lead yourself. Jadi aku harus nyiapin apa nih? Maksudku sebelum aku nanti akan menjadi seorang leader nanti itu apa yang aku harus persiapkan? Betul, good. Kalau kita lihat tadi kan seperti dibilang Pak Wing, itu kan 3 angle tadi. Lead your business dulu. First thing first, harus ngerti secara bisnis dalam job barunya itu apa yang harus dideliver. Itu harus ngerti. You do your best supaya itu terdeliver. Itu satu. Nah, kan namanya udah manager. Nggak mungkin itu dicapai oleh Vina seorang diri kan. Pasti harus mengharapkan support, bantuan, dukungan teman-temannya. Makanya berikutnya, 1, yang disiapin secara bisnis, mengerti objektif. 2, mulai belajar bagaimana memotivasi anak buahnya. Ya kasarannya care about them, mendengarkan mereka, belajar berkomunikasi lebih baik, dan lain sebagainya. Itu mulai dipersiapkan. But, seperti yang dibilang Pak Wing, yang paling penting kan lead yourself juga, menjadi role model. Berarti evaluasi.
The fact bahwa Vina dipromosi jadi manajer, berarti there must be something good that you are doing kan? Dievaluasi. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin selalu deliver pekerjaan tepat waktu. Selalu exceed melampaui ekspektasi bosnya. Selalu menjaga teamwork, hubungan baik dengan semua orang. Dicatat itu. And you continue doing it. Itu lead yourself. Karena dengan terus-menerus melakukan itu, nanti anak buah Vina akan respect. Wah, bos gue keren banget ya. Dia kerjaannya kepegang, networkingnya bagus, secara team player bagus, communication bagus. Jadi ingat, semua dimulai dari diri sendiri dulu. Kira-kira begitu. Oke, so maksud aku gini, kan tadi dijelaskan kalau lead myself first gitu ya. Yes. Berarti di sini aku harus melakukan adaptasi dengan lingkungan yang baru ini dong. Yes. Terus adaptasi seperti apa sih gitu? Apa aku harus menjadi diri sesuatu yang berbeda kah dari diri aku, atau bermain perankah, atau gimana nih? Ya, ini ada istilah yang saya quote ya. Kalau pernah dengar, be yourself, tapi saya tambahkan, be the best version of yourself. Nah, how to be the best version of yourself adalah memang Vina mesti upgrade diri Vina. Cara mengupgrade-nya tentunya kalau orang bilang namanya you start to disrupt yourself. Hal-hal yang dulu mungkin Vina lakukan, sekarang nggak cukup dan mungkin nggak relevan. Nah, Vina mesti nemu nih, apalagi yang relevan, apalagi sih yang Vina masih adaptasi. Nah, beberapa contoh nih, kalau kita ngomong bukan ke personal, tapi ke organisasi yang terlambat atau bahkan gagal melakukan disruptions dan mengevaluasi dirinya, biasanya akan collapse. Contohnya banyak sekali. Bapak punya contoh favorit, kayak Kodak, dan bahkan tempat kita pernah bekerja bersama ya, Pak, di Nokia Nokia. mobile phone. Nanti kita bisa relate gimana perusahaan itu bisa terlambat dalam disrupt, dan ini juga yang nggak boleh kejadian sama Vina. Vina masih cepat beradaptasi dengan melihat apa sih yang perlu didisrupt. Nah, kita kupas ya, Pam. Betul. Karena Yang ini topik di-disrupt sesi kita. dari diri aku. Bukan. Atau dari Lingkungan semua? dari luar akan berubah. Lingkungan dari luar akan berubah. Kita harus berubah mengantisipasi itu. Dan ingat, kecepatan kita berubah harus lebih cepat dari kecepatan di luar. Jangan sampai terlambat. Betul. Tadi Pak Wing sempat ngomong sebentar, Kodak contoh. Kenapa? Kodak yang dulu begitu jaya, yang begitu hebat, untung luar biasa. Karena dia dapat keuntungan dari mencetak foto. Orang itu tinta kimia belinya di Kodak, namanya Eastman Chemical Kodak. Nah, dulu emang orang nyetak foto. Nah, ternyata di luar suasana berubah. Orang nggak mau lagi nyetak foto. Dulu emang habis kawinan, habis wisuda, habis piknik, semua nyetak foto. Dulu. Sekarang upload, sekarang digital. Nah, berarti dunia luar kan berubah. Nah, kalau dunia luar berubah, berarti kita di dalam juga harus berubah. Dan ingat, kecepatan kita berubah harus lebih cepat daripada kecepatan dunia luar. Kodak tidak melakukan itu, akibatnya bangkrut. Makanya banyak perusahaan hebat yang bangkrut. Kodak, Nokia mobile phone, fotokopi Xerox, Sony Walkman, dan lain sebagainya. Banyak contoh. Nah, kalau itu diterapkan pada kita, itu berarti berubah juga. Seperti dibilang Pak Wing tadi, harus adaptasi. Tadinya, Vina bekerja, di depan ada meja, ada laptop, kerja sendiri. Apapun yang ada, email, Excel, PowerPoint, dikerjain sendiri. That's your work. Tiba-tiba your world is changing. Ternyata sekarang ada anak buah di sekitarnya. Jadi nggak bisa di sini lagi. Dunia makin besar, makin berubah. Padahal anak buah ada yang baik, ada yang rewel. Ada yang suka datang on time, ada yang suka datang telat. Ada yang kalau dibilangin manut, menurut. Ada yang kalau dibilangin protes lagi. Your world is changing. Berarti ingat, Vina harus berubah. Belajar bagaimana memanage orang, berkomunikasi. Dunia berubah. Just remember, the speed what is happening inside you have to be faster than the speed that is happening outside of you. Kalau kecepatan di dalam diri lebih rendah dari kecepatan di luar, you are dead. Kira-kira begitu. Jelas? Oke. Aku pernah dengar itu yang dari tadi dijelaskan tuh disruptive leader ya? Iya. Iya, emang disruptif itu konsep dari Chris Clementen di bukunya Innovation Dilemma.
Kita bisa kupas lebih jauh. Tapi yang jelas kalau terkait dengan kasusnya Vina, ini kan adalah situasi yang galau ya. Udah pasti nggak comfort. Tapi pepatah bilang kalau mau progres udah pasti nggak comfort. Oke. Kalau mau comfort nggak ada progres. Iya, aku setuju sih itu. Dan ini nggak masalah. Di awal-awal ini hal yang biasa. Pasti ada galaunya, ada bimbangnya. Yang penting adalah support system. Mudah-mudahan di dalam perusahaan ada support system yang bisa bantu Vina melalui coaching dan mentoring. Support system itu berarti yang aku dapatkan dari atasan aku atau dari mana? Iya, support system itu adalah, kan Vina masih punya atasannya lagi. Use your boss or manager as your coach and your mentor. Kalau nggak dapat, you find outside of company. Seperti yang kita lakukan saat ini. Iya. Seperti yang aku lakukan sekarang. Yes. Tapi in the end kita harus kreatif. Jadi jangan hanya mengharap, wah bos saya harus support, ternyata nggak support, terus kita mutung. Jadi tetap harus kreatif dengan cara dari bos dapat bagus, nggak dapat mungkin dari HR, nggak dapat mungkin dari senior leader lain di perusahaan, nggak dapat mungkin dari luar. Apakah harus dari atasan? Kalau misalnya dari tim di bawah kita, itu memungkinkan nggak? Kalau misalnya kita dapat, kan aku pernah dengar tuh reverse mentor Coaching. itu juga Yes. ada. Yes, Coaching, reverse mentoring, mentoring. ya. Itu dalam hal sesuatu yang sangat technical spesifik. Oh, oke. Misalnya mengerjakan sebuah makro Excel yang sulit, misalnya sebuah proses yang sulit. Tapi kalau masalah manage people kan mereka juga belum ada pengalaman, berarti dari yang lain. Makanya saya bilang tadi ya, terutama dari bosnya, misalnya dari HR, dari senior leader lain di perusahaan itu, atau dari senior leader di perusahaan. Berarti Kira-kira begitu. disruptif itu top ke bawah gitu ya? Harus Bukan. Yang dibilang support dari atas ke bawah tadi adalah yang namanya support yang harus Vina dapatkan. Kira-kira begitu. Kalau self disruptive itu ngelihat luar berubah seperti apa dan bagaimana Vina harus merubah di dalam diri sendiri. Kira-kira begitu. Oke. Kayaknya akan lebih gampang aku memahami kalau misalnya ada contoh nih. Kalau misalnya dari Pak Wing atau Pak Pam, ada contoh sendiri yang udah pernah dilakukan apa gimana? Betul, ya. Saya mau cerita seorang teman saya ya, sebut saja namanya Johan. Namanya bukan Johan, tapi kita sebut aja namanya Johan. Johan ini lulusan teknik kimia dari Amerika. Tapi dia berani mendisrupt dirinya sendiri kerja di banking industry. Belajar lagi. Nah itu karakter pertama. Jadi mereka suka belajar, mempelajari hal yang baru. Ternyata sukses, bagus, dikirim ke Amerika. Di Amerika lama, enak di Amerika udah enak banget. Ada posisi nih. Jadi seorang CEO di Hongaria, Budapest. Bayangin, Eropa Timur, budayanya beda, suhunya -10. Dia ajak sekeluarga dengan 3 anak pergi ke Budapest di Hongaria. Menjadi CEO-nya bank itu untuk Eropa Timur, 12 negara di Balkan dan Eropa Timur. Di sana enak, udah semua mulai terbiasa. Belasan tahun kemudian tugas memanggil kembali ke Indonesia. Balik lagi ke Indonesia. Nah itu salah satu contoh bahwa seorang self-disruptive leader itu tidak akan nyaman dengan kenyamanan. Makanya tadi Pak Wing bilang. Nyaman dengan kenyamanan. Exact. Oke. Mereka selalu mencari ketidaknyamanan. Makanya Pak Wing tadi bilang, ada 2 kata yang tidak bisa jalan bareng. Nyaman atau maju. Kalau mau nyaman, siap-siap, nggak akan maju. Kalau mau maju, siap-siap, nggak akan nyaman. Vina kan lagi mengalami transisi ini ya. Dari individual jadi manajer, nggak nyaman kan? Kalau mau nyaman ya nggak usah dipromosi. Terus saja jadi individual contributor. Tapi begitu dipromosi dan mau maju, awalnya pasti nggak nyaman. Nah, itu contoh teman saya yang Johan tadi. Itu contohnya kayaknya kejauhan. Ya. Kita punya contoh yang lebih dekat nih. Ini to mention your name. Iya. Kan Pam pernah jadi chair director di China. Betul. Udah enak jadi expat, dibayarnya US dollar. Pernah juga di Jerman. Betul. Terus balik ke Indonesia. Yes. Balik ke Indonesia, jadi nomor 1 di perusahaan telekomunikasi, kemudian jadi director di Citibank. And Pam termasuk orang yang dibayar cukup mahal di Indonesia sebagai seorang HR. Terus kemudian pindah. So I think that's also sample ninggalin zona nyaman. Udah pernah jadi expat, udah pernah jadi orang yang termasuk dibayar paling mahal sebagai HR director. Kemudian then you move sekarang ada di Bluebird. Nah mungkin Pam bisa cerita kenapa Pam
I think continuously you're doing and then evaluating yourself. Nggak lama di tempat yang ada, kemudian pindah. Kayaknya pasti ada alasannya dan nggak jauh dari disruption. Betul. Seperti saya bilang tadi kan, bahwa dunia luar berubah cepat. Contoh bahwa dunia luar berubah begitu cepat aja, dulu kita ada hotel. Setelah itu ada travel agent. Sekarang kalau dulu kalau pesan hotel harus langsung ke hotelnya, telepon. Setelah itu lewat travel agent. Tidak lama kemudian ada Agoda. Jadi sudah nggak zaman lagi orang ngebooking hotel langsung nelpon hotelnya atau pergi ke atau pergi ke travel agent lagi. Udah ada Agoda belum selesai kita bingung memperlakukan Agoda, datang Airbnb. Orang nggak usah punya hotel, rumah bisa disewain sendiri, silahkan masuk. Airbnb belum selesai, ada home exchange. Home exchange itu saya dari Jakarta mau liburan ke Bangkok, orang Bangkok mau ke Jakarta tanggal yang sama, kita tinggal tukeran. Nah, home exchange, Wing, bukan wife exchange. Yang ditukar cuma home-nya aja. Tapi it's to tell you bahwa dunia berubah begitu cepat. Berarti karena dunia berubah begitu cepat, kita juga harus mengubah diri kita sendiri dan belajar begitu cepat. Se-ekstrim orang teknik kimia yang belajar banking, teman saya tadi, si Johan. Se-ekstrim saya yang orang computer engineering, belajar HR. Padahal computer engineering itu boolean, true false. HR itu semuanya abu-abu, 50 macam, 50 shade of the grey. Nah, intinya banyak ketidakpastian. Tapi itulah, jadi self-disruptive leader itu mengamati dunia luar. Mengamati dunia luar, oke. Begitu cepat berubah, dia harus belajar dan mengubah dirinya sendiri. Ya kira begitu. Apa ya yang sama dari contoh tadi itu? Kayaknya ada hal yang mirip tuh. Betul. Itu apakah itu karakter seperti orang yang memiliki self-disruptive kah? Atau gimana? Good questions. Jadi disruption itu memang punya karakter. Nah, karakter yang pertama itu adalah courage, keberanian. Yang kedua adalah kemampuan untuk beradaptasi. Always challenge yourself untuk adapt terhadap sesuatu yang baru. Ketiga, ini nggak jauh dengan people. Kebetulan kan Vina juga di SDM. Bagaimana meningkatkan kemampuan untuk mengelola people. Dan yang ketiga adalah adoption teknologi. Dan semua itu nggak akan berhasil kalau kita nggak punya yang namanya growth mindset. Betul. Nanti apa sih bedanya growth mindset sama fixed mindset? Growth mindset itu selalu memiliki keinginan untuk terus-menerus belajar. Nah, 5 hal ini kunci masuk nih supaya bisa menjadi leader yang bisa melakukan self-disruption sehingga Vina bisa sukses jadi leader di tempat yang baru. Oke. Jadi ingat, keberanian, courage. Dan itu nothing new. Dari zaman dulu, pahlawan Indonesia perang melawan Belanda, pahlawan yang paling hebat itu keberanian dulu. Jenderal yang paling hebat di medan perang yang paling berani. Leader juga. Jadi pertama, don't worry kalau Vina galau, tapi I want to congratulate you. Karena bahwa Vina berani mengambil posisi. Berani pergi ke zona nyaman. Karena dulu kerja sendiri. Sekarang melangkah menjadi manajer. Itu perlu keberanian luar biasa. Karena anak buahnya kadang ada yang rewel, kadang ada yang jahat, serius. Kadang ada yang protes melulu. Jadi anak buahnya aneh-aneh. Kadang-kadang ada yang bagus kalau Anda beruntung. Tapi kayak Pak Wing dan saya udah jadi manajer mungkin udah 20 tahun, kita tahu ada yang aneh banget, ada yang baik banget, ya we have to deal with that. Jadi pertama kali keberanian. Keberanian untuk mencoba, keberanian untuk bereksperimen. Itu satu. Kedua, seperti Pak Wing bilang, beradaptasi, tapi ngambil resiko juga. Don't worry. Kalau orang takut jatuh, dia nggak akan pernah bisa naik sepeda. Ya, jadi kalau mau naik sepeda harus dicoba-coba, kadang jatuh, kadang luka, kadang berdarah, kadang nangis. Don't worry about that. So, Anda pasti melakukan kesalahan. Pasti. Pak Wing pernah melakukan, saya pernah melakukan. Semua orang melakukan. So itu hal common ya? Common. Ya iyalah, belum pernah jadi manajer, tiba-tiba jadi manajer. Kecuali kalau udah 10 tahun jadi manajer, mungkin nggak melakukan kesalahan yang sama. So don't worry about that. Nah, setelah itu, meskipun kita melakukan kesalahan, meskipun kita gagal, don't worry.
harus belajar lagi, bangkit lagi. Jangan mutung, jangan putus asa. Perseverance. Nah, itulah kenapa kalau saya rangkai keberanian, pengambilan risiko, pantang menyerah. Harus dicoba terus dan dicoba. Sampai akhirnya akan menjadi better leader every day. Kira-kira begitu. Oh, oke. Berarti itu, ya itu sebagai catatan aku untuk menjadi persiapan aku menjadi seorang leader, dan aku harus mempersiapkan juga tim aku untuk melakukan hal itu, karena kan gimana pun juga yang seperti dibilang sama Pak Wing dan Pak Pam juga, kalau misalnya kita seorang leader, kita harus menciptakan leader lainnya ya. Betul. Seperti yang Bapak lakukan kepada aku. Yes. Jadi sekarang siapin siapa yang gantiin. Ya, dan take time, harus dilakukan. Karena ya itu tadi, saya suka banget quote-nya Pak Wing dan saya akan tambahkan. Kalau Pak Wing, kita jadi leader itu nggak usah becoming someone else. Kata Pak Wing bilangnya, be yourself, be the best version of yourself. Saya tambahin dikit, be better every day. Setiap hari harus lebih bagus dari yang dulu. Makanya kalau saya hari Jumat sore, saya akan punya notes kecil, saya catat selama seminggu itu, apa yang sudah berjalan dengan baik, saya tulis. Minggu depan saya terusin. Apa kesalahan atau apa yang saya perbaiki, saya tulis. Minggu depannya saya tidak mengulangi kesalahan atau saya akan memperbaiki hal tersebut. Oke, wah makasih banget karena aku mendapatkan pencerahan apa aja yang aku harus siapkan untuk menjadi seorang leader yang baik, karena kalau misalnya aku menjadi leader yang baik, tim aku juga menjadi calon leader yang akan menjadi lebih baik. Amin. Kayak banyak viewers di sini juga banyak yang mengalami hal yang sama seperti apa yang aku alami. Jadi kayaknya emang sesi ini bagus sih untuk ditonton dan menarik untuk ditonton. Jadi thank you, dan mungkin ada selain sekarang ada lagi nggak sih atau cuman satu kali aja? Iya. Ini kita hanya mengupas sebagian kecil, Vin, terkait dengan lead your business, lead your team, lead yourself. Disruptions itu adalah bagian dari lead yourself. Nah, kita masih ada 11 lagi. Wow, 11. Dan tentunya nantikan di episode berikutnya, mudah-mudahan Vina dapat manfaatnya dan juga mudah-mudahan teman-teman yang lain juga dapat manfaatnya. Jadi ada 12 karakter leadership yang akan kita bahas dalam 12 episode. Hari ini kita membahas yang pertama, self-disruptive leader. Tentu saja kita tunggu episode-episode berikutnya. Ya. Harap bersabar, Ya. kita akan segera tayang. Oke, kalau gitu aku pamit. Terima Ya. kasih dan Sama-sama. sangat-sangat beruntung sekali Thank aku dapat you. kesempatan ini. Semangat Sip. dan sukses. Ya, Semangat, terima sukses. kasih. Don't worry. Ini rumahnya keren banget sih. Ya, next time silakan kalau mau mampir. Iya. Sesinya singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat ya, Vin. Iya. Terima kasih banyak udah melihat dan menyimak episode 1 dari Leadership Series ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Ya. Jadi masih ada seri-seri berikutnya. Jangan lupa untuk saksikan dan tunggu di channel ini. Makasih. Makasih. Sampai jumpa. jumpa.